Saya tidak dalam porsi atau kapasitas sementara menyinggung eee, 4 incumbent yang lain. Benar. Toh apalagi mereka itu adalah keluarga saya ya, adalah keluarga saya, senior saya, dan mereka selama ini sudah berbuat banyak buat Maluku. Tetapi orang kan harus ada waktunya untuk berhenti dan menyerahkan ini kepada orang lain. Saya rasa sudah terlalu lama mereka ada di situ, dan harapan saya adalah harus ada anak-anak muda yang bisa duduk di situ dan menggantikan mereka. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku, langsung dari studio Harian Rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Di episode kali ini sahabat, saya kedatangan salah satu narasumber. Beliau ini merupakan tokoh politisi dari Provinsi Maluku yang sudah berhasil mendaftar sebagai calon DPD Republik Indonesia Dapil Maluku. Beliau juga sangat terkenal sekali selalu menyuarakan suara dari kalangan kaum muda. Kira-kira siapakah beliau, sahabat? Kita lihat dulu sebentar cuplikan profil dari beliau. Ini dia. Bisri Asidik Latukonsina atau yang akrab disapa Boy Latukonsina lahir di Ambon pada tanggal 12 Desember 1977. Pria 46 tahun itu menamatkan sekolah dasarnya di SD Islam Al-Khairiyah Ori pada tahun 1990. Ia juga menamatkan SMP-nya di SMP Negeri 1 Pelau Kariu pada tahun 1993. Begitu pula dengan SMA, juga ia tamatkan di SMA Negeri 1 Pelau Kariu pada tahun 1996. Bisri Asidik Latukonsina juga berhasil menamatkan pendidikannya di Setia Abdul Aziz Kataloka pada tahun 2016. Tokoh pemuda yang juga gemar menyuarakan suara kaum pemuda Maluku itu begitu aktif dalam beberapa organisasi besar. Di antaranya yakni beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPD KMPI Provinsi Maluku pada tahun 2012 hingga 2015. Beliau juga menjabat aktif sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Maluku pada tahun 2021 hingga 2026. Bisri Asidik Latukonsina juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Maluku PT Iwagro Cipta Nusantara. Pada tanggal 5 Mei 2023, Bisri Asidik Latukonsina ikut mendaftar sebagai bakal calon legislatif DPD RI di kantor KPU Provinsi Maluku. Dan nama Bisri Asidik Latukonsina berhasil lolos sebagai salah satu dari 17 calon DPD RI Dapil Maluku tahun 2024. Seperti apakah sosok seorang Bisri Asidik Latukonsina? Akan kita cari tahu langsung dalam obrolan rakyat Maluku. Baik, itulah dia sahabat, sedikit video profil singkat dari narasumber saya hari ini. Langsung saja saya perkenalkan, inilah dia Bisri Asidik Latukonsina atau yang akrab disapa Boy Latukonsina. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebelumnya saya manggilnya Bapak atau Abang nih, boleh? Abang lah. Abang aja ya, biar lebih intens nih ya obrolannya. Aduh, luar biasa Abang Boy, selamat datang di obrolan rakyat Maluku. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sama-sama. Ya, apa kabar nih Bang Boy? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Abang ini tidak bermaksud untuk rasis, tapi ternyata kita ini satu anak daerah asal nih Bang. Satu kerahiman ya Bang kalau saya bilang. Amin. Abang tuh sekarang kesibukannya apa aja Abang? Ya, sejak selesai dari Ketua KNP Provinsi Maluku, Yes. beta masih aktif untuk bergulat di dunia kepemudaan, sempat menjadi salah satu Dewan Pembina di BKPRMI Provinsi Maluku. Beta juga sempat berkutat juga dengan asosiasi buruh di Provinsi Maluku, dan beta kebetulan punya hobi motor, dan hari ini beta bergabung dengan Satu Darah MC Motor Club ya, Maluku Satu Darah. Maluku Satu Darah. Dan beta dipercayakan oleh Presiden Dunia sebagai Presiden Chapter Amboina. Dan selama
turun dari aktivitas kepemudaan khususnya di KNPI, beta menggunakan satu darah ini untuk melakukan bakti sosial dan banyak kunjungan-kunjungan kami yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Kami menyentuh masyarakat yang kebanjiran, misalnya kemarin korban gempa, kami puji Tuhan didukung oleh seluruh keluarga besar satu darah yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Kami menyumbangkan ya lebih dari 1 ton beras dan bahan sembako dan kami distribusikan ke seluruh Maluku. Ya, panggilan saya tentang kepemudaan ini kemudian membawa saya untuk memimpin kembali organisasi kepemudaan berbasis massa ya, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Maluku, yang beberapa waktu lalu proses musyawarah wilayahnya dihadiri oleh Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR dan juga Gubernur Maluku. Oh, luar biasa. Jadi sibuk banget ya. Tadi juga sempat Abang singgung sedikit soal ketertarikan Abang di dunia pemuda, salah satunya sebagai pimpinan ya Bang ya, dari ketua lah ya, dari klub motor Maluku Satu Darah di Maluku atau di Ambon itu Pak? Di Ambon. Di Ambon ya, luar biasa. Nanti saya mau cari tahu lagu dulu sebentar, apakah memang Abang ini pantas ya disandingkan dengan tokoh-tokoh muda lainnya atau dengan kaum-kaum muda lainnya. Tapi yang pertama saya penasaran banget nih, Abang tuh kan namanya Bistriasa di Klatu Konsina ya. Tapi kenapa malah dipanggil Boy nih? Iya, ini ada sejarahnya ya. Setiap manusia akan melalui fase-fase hidupnya ya. Tentu orang bijaksana itu adalah orang yang kemudian dia melewati banyak fase-fase dalam kehidupannya, kemudian dia belajar dari banyak kesalahannya. Masa di mana saya tumbuh dan banyak melakukan kesalahan, saya kemudian membuat nama prokem ya, sebagai Boy Latu Konsina. Itu seingat saya sekitar saya kelas 1 SMP, dan entah kenapa sampai almarhum ayah dan ibu saya meninggal, mereka lebih kerap memanggil saya dengan sapaan Boy Latu Konsina. Ya. Jadi nama beken nih ya. Nama beken, ya. Boy sini Boy gitu ya. Iya. Luar biasa. Abang kan perjalanan Abang ini sebagai seorang politisi ini kan juga sudah tidak baru lagi di dunia politisi, khususnya di Maluku. Banyak sekali organisasi-organisasi yang sudah sempat Abang pimpin. Tadi juga sudah Abang singgung beberapa di antaranya Abang. Saya penasaran, apa sih key of the success dari seorang Boy Latu Konsina? Iya, jadi yang pertama adalah yang membuat saya bisa eksis dan sampai hari ini saya bertahan di dunia kepemudaan, dan kemudian nama saya itu melekat dengan baik di kalangan pemuda di Maluku adalah sederhana. Ketika saya diberikan kepercayaan untuk melakukan sebuah pekerjaan, itu saya lakukan dengan melebihi ekspektasi yang diharapkan orang terhadap saya. Jadi mungkin sebagian publik hanya mengenal Boy Latu Konsina adalah seorang mantan ketua KNPI yang mohon maaf di zamannya sampai hari ini pemuda di Maluku masih melihat bahwa itu adalah zaman keemasan KNPI ketika saya pimpin. Tetapi saya memulai KNPI itu dari, ya bahasa kasarnya, hanya opas, hanya tukang suruh-suruh di KNPI. Saya ingat sekali saya bergabung di KNPI di zaman kepemimpinannya Pak Sam Latu Konsina, dan waktu itu ada kegiatan Menpora Cup bola kaki. Saya hanya ditugaskan sebagai seorang penjaga karcis. Ya, di situ awalnya saya mengenal dunia kepemudaan di Maluku. Ya, sebagai seorang penjaga karcis, ya mungkin dengan ya mohon maaf ya, mungkin saya agak sedikit good looking ya. Saya nggak jadi dikit deh, banyak kayak ya, gitu. jadi saya sukses menjadi penjaga karcis dan penjaga pintu masuk bola kaki saat itu. Kemudian dipercayakan juga untuk mendistribusikan beberapa surat dan proposal untuk suksesnya kegiatan itu. Dan yang tadi saya sampaikan, saya melampaui ekspektasinya orang-orang terhadap pekerjaan saya. Ketika saya
dan teman-teman sukses menjalankan itu. Saat itu ketua panitia Menporakamnya adalah Asmin Maddoan. Iya. Dia yang pertama kali melihat potensi seorang Boy Latukonsina, dan dia mengusulkan untuk Pak Sam Latukonsina itu untuk mengusulkan saya untuk menjadi pengurus KNPI. Di zaman itu KNPI begitu besar, KNPI yang sangat hebat yang dipimpin oleh seorang Sam Latukonsina, kita lihat adalah sebuah raksasa dan kekuatan besar kepemudaan di zaman itu. Menjadi bagian daripada kepengurusan itu adalah sebuah harapan bagi semua orang. Dan ketika saya harus masuk dalam kepengurusan itu, saya tidak meminta untuk direkomendasikan. Tetapi seorang Asmin Maddoan begitu kekeh untuk membela saya untuk masuk ke kepengurusan itu. Bahkan seingat saya sempat ada perdebatan lebih kurang 2 jam dengan Pak Sam Latukonsina, karena menurut beliau saya tidak memiliki basic OKP yang cukup, tidak cukup pantas untuk ada di kepengurusan yang isinya adalah orang-orang hebat semua saat itu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Saya rasa bahwa seorang Asmin Maddoan telah menemukan saya dan menempatkan saya di tempat yang tepat. Dan kemudian saya berproses di kepengurusannya Pak Sam Latukonsina. Sempat tidak semua orang menerima beta dengan cukup baik, tetapi beta berorientasi kepada prestasi, berorientasi pada tugas dan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya, sehingga satu ketika Pak Sam bilang, anak ini layak ternyata ada di sini. Kemudian proses berlanjut, Pak Sam menyelesaikan priorisasinya, lalu Pak Asmin menjadi ketua KNPI. Saat itu beta dengan basic yang memang tidak punya latar belakang organisasi kepemudaan sama sekali, karena saat kerusuhan itu beta sebelumnya adalah mahasiswa Universitas Patimura Fakultas Kehutanan. Sudah semester 6, beta kemudian kerusuhan, beta mencoba melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa. Waktu itu beta ingat sekali sudah diterima di UGM, sudah diterima di IPB, tetapi kemudian karena kerusuhan, eksodus, adik-adik saya pun harus kuliah dan sekolah. Lalu saya menyampaikan kepada orang tua saya, Mama dan Papa, saya mohon izin biar adik-adik saya aja yang sekolah. Saya rasa cukup berat, gaji pensiun harus menghidupi kita yang ada di Jakarta, lalu kemudian menyekolahkan adik-adik saya. Saya memilih untuk lebih dulu mereka melanjutkan studinya, kemudian biarlah nanti takdir menuntun saya kemana, saya bilang. Yang penting adik-adik saya ini harus sukses. 9 tahun saya bergelut di Jakarta, dan ya namanya orang Ambon saat itu ya, saya malang melintang. Ya sempat jadi debt collector, ya sempat jadi broker, dan ya, sempat juga saya ikut casting di beberapa stasiun TV lah ya. Stasiun TV ya, di TVRI beta sempat main satu judul drama. Di Star Fashion dan Multi Fashion beta sempat dikontrak sebagai bintang tamu. Tetapi itu adalah sebuah proses dan jalan hidup. Kemudian beta merasa bahwa Jakarta ini bukan tempatnya beta. Beta sepertinya 9 tahun berproses di sini, beta seperti tidak ada di beta punya habitat. Beta pulang ke Ambon, dan bertemulah beta dengan orang-orang hebat yang kemudian mengantarkan beta sampai di titik ini. Saya itu juga sedikit abang singgung, abang ceritakan juga sedikit mengenai latar belakang abang sampai bisa saat sekarang ini ya abang ya. Iya. Luar biasa. Abang Boy juga tadi sempat saya kutip, abang ini merupakan sosok yang sangat sederhana. Dari apa yang abang ceritakan juga tadi, juga sudah saya dengar. Dari apa yang abang tampilkan juga di sini, saya penasaran ya abang ya. Politisi itu kan biasanya kalau tampil pakai jas, rapi. Nah abang ini cukup pakai kemeja, pakai shawl. Ini maksudnya apa nih bang? Iya, yang pertama anak muda di Maluku ini ketong harus menghindari bahwa anak muda ini identik dengan gaya.
orang harus menggunakan kostum yang siap bekerja. Kita ingin dipercayakan untuk menjadi wakil daripada masyarakat untuk bekerja. Beta ingin menggunakan pakaian yang memang ketika beta menggunakan pakaian itu, beta diajak ke kebun, beta bisa jalan, beta diajak ke pesta, beta bisa datang, diajak ke rapat resmi, beta bisa datang. Ya, Salempang ini adalah sebenarnya adalah filosofi dan penghormatan beta terhadap budaya Maluku ya, khususnya masyarakat Tanimbar. Menenun kain ini kan butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh keuletan, dan butuh seni. Dan ini yang akan beta dan selama ini dan teman-teman rajut. Beta dan teman-teman yang ada di 11 kabupaten kota kebetulan alumni KNP yang beta pimpin sampai hari ini masih berhubungan baik. Kita terajut indah seperti selendang yang saya pakai ini. Pertemanan yang berubah menjadi persahabatan, dan persahabatan itu hari ini berubah menjadi persaudaraan. Dan ketika saya memilih untuk maju di sini, ini bukan pilihan saya sebenarnya, tetapi desakan dari teman-teman yang selama ini ada di 11 kabupaten kota, ada lintas partai, lintas profesi. Abang, kalau abang ada di satu partai, kita agak susah berjuang bersama-sama dengan abang. Kita tahu benar, kita bersama-sama dengan abang hampir 12 tahun membangun hubungan persahabatan, pertemanan, dan hari ini kita adalah keluarga. Marilah bang, kita di kabupaten, kita udah pulang kampung masing-masing, tapi di daerah kita semua orang menganggap abang saudara. Marilah bang, abang sudah saatnya abang berjuang dan kami ingin memberikan sesuatu buat abang. Nah, jadi pilihan beta maju ini adalah bukan pilihan pribadi beta, tetapi adalah usulan dari teman-teman yang hari ini rindu dengan apa yang pernah kita perjuangkan bersama-sama. Karena selama memimpin KNPI, mereka tahu benar bagaimana karakter kepemimpinan yang beta punya, dan bagaimana harmoni yang mampu kita rajut secara bersama-sama, serta energi besar yang mereka mimpikan itu terjadi lagi dalam ruang perjuangan yang lain yang bukan KNP. Ini semoga rajutan dari keharmonisan itu masih bisa berlanjut lagi sampai nanti di Senayan. Amin, 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 amin. Amin. Abang, apakah menjadi seorang politisi itu sudah merupakan impian Boy Latukonsina dari lama? Ya, saya tidak pernah memimpikan ini. Oke. Tapi saya rasa ini adalah takdir saya. Yes. Takdir saya untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik lagi. Saya waktu memimpin KNPI bersama dengan teman-teman, sebenarnya ini adalah akumulasi perjuangan yang dirindukan dari kepemimpinan Sam Latukonsina ya. Kemudian diteruskan oleh seorang Asmin Maddoan. Di zaman Asmin Maddoan memimpin KNPI ada yang namanya demo penolakan hasil pengumuman kabinet di zaman Pak SBY, yang kala itu diumumkan pada hari yang sama diumumkan Pak Asmin sebagai ketua KNPI memerintahkan beta sebagai korlap. Waktu itu katong melakukan demonstrasi besar-besaran sampai menutup bandara, cukup chaos dan gerakannya cukup besar sekali. Kemudian kami mengintervensi terkait dengan kebijakan negara. Ya. Saat itu beta masih aktivis kepemudaan, ya masih pengurus KNP biasa. Pak Asmin Maddoan ketua KNP-nya. Saat itu kami berhasil merubah nomenklatur negara. Pak SBY kemudian menunda pengumuman menteri, lalu kemudian memberikan ruang kepada anak-anak Maluku untuk menjadi menteri. Saat itu lahirlah yang namanya George Toisuta, Wakil Menteri Perikanan dan Kelautan Alex Retraubun, dan beberapa tokoh Maluku yang diangkat jabatannya setingkat menteri di pemerintahan SBY. Teman-teman punya kerinduan, abang, waktu abang belum jadi apa-apa, belum jadi pejabat negara, belum jadi anggota DPR di provinsi atau kabupaten kota, kita bersama-sama bisa merubah nomenklatur negara. Mereka punya keyakinan ketika saya ada di sana, ada hal besar yang akan lebih bisa kita perjuangkan. Iya. Karena di jalanan saja kita bisa merubah nomenklatur negara. Bagaimana kalau saya ada di sana? Nah, itu yang membuat saya dan teman-teman termotivasi tentang hal yang sama.
Jadi ya di pundak saya ini cukup berat karena ada harapan dan ekspektasi daripada orang-orang yang percaya tentang apa yang beta bisa lakukan di masa depan. Sayang juga kepada Bang Boy ya. Iya, kira-kira kecintaan dan kesayangan itu bukan tentang beta sebenarnya, tapi kesayangan dan kecintaan terhadap Maluku, dan mereka harus berjuang dengan cara yang benar dan dilakukan oleh orang yang tepat, kira-kira begitu. Yes, kecintaan dan kesayangan terhadap Maluku dan harus dilakukan dengan cara dan orang yang tepat. Mungkin orang yang tepat itu juga Abang Boy Latukonsina, mungkin ya Abang ya. Setiap orang kan tentu memiliki keyakinannya masing-masing. Beta hanya bisa pastikan bahwa orang-orang yang mengenal beta selama 12 tahun ini percaya bahwa beta mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Paling tidak seperti itulah. Paling tidak seperti itu. Semoga nanti hal-hal yang tidak mampu untuk orang lain lakukan tapi Abang Boy bisa lakukan masih bisa lagi berlanjut terus dan terus. Amin, 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 amin. Abang setelah mendaftar sebagai calon anggota DPD Republik Indonesia Dapil Maluku di KPU Provinsi Maluku, ada satu statement yang dengan tegas sekali Abang sampaikan di situ bahwa Abang akan berjuang tapi akan membuktikan bahwa anak muda sudah pantas berada di panggung-panggung nasional. Kenapa demikian Bang? Abang yakin gak sih di usia yang sekarang Abang itu masih muda? Atau mungkin Abang yakin gak sih di saat yang seperti ini Abang masih bisa menyuarakan suara dari kaum pemuda? Ya, oke. Silakan Bang. Yang harus beta sampaikan adalah kenapa beta menggunakan tagline anak muda? Oke. Karena dari sekian banyak kontestan, ya, khususnya ini pesan yang beta harus kirimkan buat para incumbent ya, yang sudah ada yang 2 periode, ada yang 3 periode dan menikmati ini. Yes. Yang paling dekat dengan anak muda hari ini di antara mereka berempat ya, itu adalah beta. Karena beta lahir di tengah-tengah mereka, beta hidup di tengah-tengah mereka, beta merasakan hasrat mereka, beta merasakan energi mereka, beta bisa memahami apa yang menjadi keinginan mereka, dan beta tahu bagaimana caranya berjuang seperti mereka berjuang. Beta rasa bahwa beta adalah bagian dari mereka, dan lebih dari itu adalah mereka juga merasa beta adalah bagian dari mereka. Kenapa beta bilang hari ini beta menyuarakan anak muda dan sudah saatnya anak muda mengambil alih proses ini? Kita tahu benar bahwa 4 anggota DPD RI incumbent kita hari ini kan usianya sudah tidak muda lagi, dan menurut beta sudah banyak ya yang mungkin mereka sudah lakukan buat rakyat, buat Maluku, tetapi beta yakin Maluku butuh lebih dari itu. Oh, jadi maksud Abang periode 2024 ini Maluku butuh sosok yang lebih muda lagi untuk duduk mewakili Maluku di Senayan begitu? Saya meyakini bahwa butuh orang yang mereka butuh seseorang dan atau orang lain yang jauh lebih strong dari mereka berempat. Oke. Iya. Jadi pemilihan katanya lebih strong. Lebih strong, iya. Yes, okay. Karena kita tahu benar Maluku tidak sama dengan daerah lain. Kita sempat mengalami ketertinggalan hampir 9 tahun ketika kita mengalami konflik sosial. Maluku hari ini tidak bisa berjalan. Kita tidak cukup berlari kecil pun tidak cukup. Kita harus berlari sangat kencang dan kalau bisa kita terbang untuk mengejar ketertinggalan itu. Itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Tidak bisa dilakukan juga, mohon maaf, oleh orang-orang biasa. Apalagi orang-orang yang telah diberikan kesempatan dan hasilnya ya mohon maaf ya sampai hari ini seperti itu. Beta beberapa waktu lalu sempat mendengar wacana bahwa para legislator kita, senator kita susah ketemu gubernur Maluku. Ya, saya pikir ya wajar saja mungkin kalau Pak Gubernur berpikir ya untuk apa ketemu kalian. Sementara Pak Gubernur merasa bahwa tidak ada kontribusi nyata mereka terhadap Maluku ya. Saya pikir ini bukan tentang itu ya, tapi saya pikir bahwa kita tidak bisa menjadi pemimpin yang adil sebelum kita adil itu harus dimulai dari tahu malu. Ya. Kalau ada orang bilang saya pemimpin yang adil, tapi pemimpin itu dia tidak memulai dengan punya rasa malu terhadap dirinya, ya orang itu tidak akan pernah jadi pemimpin adil. Kalau pemimpin tidak adil, maka dia tidak akan pernah jadi pemimpin yang hebat. Saya rasa membangun Maluku harus dimulai dari hal seperti itu. Saya
tidak dalam porsi atau kapasitas sementara menyinggung eh, 4 incumbent yang lain. Toh apalagi mereka itu adalah keluarga saya ya, adalah keluarga saya, senior saya, dan mereka selama ini sudah berbuat banyak buat Maluku. Tetapi orang kan harus ada waktunya untuk berhenti dan menyerahkan ini kepada orang lain. Saya rasa sudah terlalu lama mereka ada di situ, dan harapan saya adalah harus ada anak-anak muda yang bisa duduk di situ dan menggantikan mereka. Kalau saya tidak diperkenankan Tuhan untuk ada di situ, saya pengen anak-anak muda lain yang juga bisa berkontestasi di situ. Kita tahu ada Melkias Frans, ada Aleka Orno, ada Siti Amahoru, ada anak-anak muda, beberapa anak-anak muda hebat yang beta lihat juga ada di situ, dan beta rasa ini sudah waktunya. Dan beta dan teman-teman punya keyakinan besar bahwa apabila dalam kontestasi ini ada anak muda yang bisa lolos, saya yakin bahwa di periodisasi berikutnya para orang tua tidak lagi berkontestasi di situ, tetapi akan memberikan kesempatan buat anak-anak muda. Perjuangan terbesar kita itu adalah bagaimana memecahkan telur itu, dan beta ingin menjadi bagian daripada proses itu. Amin, semoga dilancarkan ya, semoga Amin. diberikan rezeki untuk berjodoh, untuk Amin, bisa amin, amin, amin. mengemban apa yang sudah. Amin, 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 amin. Abang masih soal anak muda, Ya. Abang ini kan terkenal sekali selalu menyuarakan aspirasi anak muda. Ya. Tadi beberapa menit ini perbincangan saya dengan Abang juga saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa Abang ini adalah orang yang sangat memperhatikan kepentingan dari pemuda, kepentingan dari circle pemuda yang ada di sekeliling Abang. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Abang, memangnya ada apa sih dengan kalangan pemuda di Maluku ini, Abang? Iya, jadi anak muda di Maluku ini sebenarnya memiliki talenta yang hebat ya. Banyak anak-anak muda cerdas, banyak anak-anak muda yang punya kapasitas, punya kualitas baik. Tetapi mereka ini nggak dapat wadah untuk menyalurkan talenta-talenta mereka. Nah, beta dalam beberapa kunjungan beta sampaikan beta ingin jadi bapak asuh. Bapak asuh bagi anak-anak muda yang bertalenta, yang kemudian bisa beta salurkan talenta mereka itu dalam bentuk kompetisi-kompetisi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka. Ya, beta menyampaikan ini karena beta telah melakukan itu. Waktu beta maju ketua KNP Provinsi Maluku, salah satu visinya beta adalah menjadikan KNP sebagai rumah besar bagi seluruh pemuda di Maluku, dan itu beta lakukan. Selama beta jadi ketua KNP, agenda-agenda kepemudaan, seluruh organisasi kepemudaan itu beta fasilitasi sendiri lewat KNPI. Beta berusaha berkomunikasi dengan Gubernur Maluku saat itu Pak Said Assagaf untuk dana KNP itu dikasih dalam jumlah yang cukup besar, dan di situ beta alokasikan untuk organisasi kepemudaan. Jadi di sela-sela kesibukan mereka nggak bisa ketemu gubernur, saya bilang ketemu saya aja, bikin proposal, bikin pengajuan, saya disposisi. Anak-anak berangkat ke Jakarta untuk aktivitas organisasinya. Anak-anak bisa menjalankan aktivitas organisasi seperti musyawarah daerah, rapat-rapat kerja. Bahkan sempat waktu itu sekretariat GMKI cabang Ambon itu dibongkar. Sempat saya pindahkan, saya bilang saya memberikan satu ruangan khusus untuk mahasiswa, untuk gerakan mahasiswa Kristen Indonesia itu berkantor di KNPI. Komputernya saya siapkan, printernya saya siapkan, ATK-nya saya siapkan. Kalian silakan berkantor di sini, dan berkantor lebih kurang paling tidak mungkin sekitar 1 tahun. Nah, itu yang membuat hari ini teman-teman GMK merasa bahwa beta adalah bagian dari mereka. Nah, dan bukan itu saja, setiap organisasi kepemudaan yang tidak mempunyai sekretariatan, sekretariat, itu mereka bisa menggunakan dengan menyurati KNPI, mereka boleh menggunakan fasilitas yang ada di KNPI. Saya gratiskan, termasuk ruangan, gedung, dan fasilitas yang ada di KNPI itu boleh dipakai oleh semua orang. Bahkan saya ingat sekali waktu itu ada sempat salah satu gereja, saya lupa nama jemaatnya ya. Gereja sedang dipugar, kebetulan lantai 4 KNP itu kosong. Mereka datang ke saya dan saya bilang kalian boleh pakai. Mereka ingin sewa, saya bilang kalian ini beribadah dan kalian pasti
melakukan banyak hal baik di atas. Saya minta untuk doakan pemuda Maluku dan doakan Maluku. Kalian silakan pakai fasilitas itu secara gratis. Dan itu juga mereka gunakan selama lebih kurang 6 bulan tanpa satu peser pun biaya yang beta berikan. Beta rasa hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat hari ini teman-teman merasa bahwa Bang Boy itu bukan sekedar ketua KNPI, tetapi saudara tidak serahim, saudara tidak serahim dengan mereka. Karena ya menurut saya ya saya mengalir saja melakukan hal baik, ya sisanya biar masyarakat, biar pemuda yang menilai. Dan hari ini kalau saya menyuarakan dan merepresentasikan kaum muda ya karena saya selama ini hidup dan lahir di situ, menjadi bagian dari situ, dan saya merasakan energi mereka masih ada di saya walaupun usia saya mungkin tidak muda lagi. Kira-kira begitu.